Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Saputra dengan NIM 1302625083 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas materi vektor dan ruang 3 dimensi dalam mata kuliah Kalkulus 2. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya membagi materi tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sistem koordinat 3 dimensi, yang kedua ada vektor, dan yang terakhir ada perkalian titik atau the dot product. Oke, masuk materi pembahasan pertama, konsep dasar koordinat 3 dimensi. Ruang 3 dimensi menambahkan sumbu ke dalam Z pada sistem 2 dimensi X dan Y. Setiap lokasi ditulis sebagai X, Y, Z. Titik pusat berada di 0,00000. Sumbu-sumbu ini membagi ruang menjadi 8 area yang disebut oktan. Untuk mencari jarak luas antara dua titik, gunakan perluasan teorema Pythagoras dengan rumus D sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Menghitung jarak antara titik A 1,2,3 dan B 1,2,7. Oke, untuk menjawab soal ini pertama kita lihat di sini. Di sini kan X2 dikurang X1, berarti yang 2 yang ini. Berarti 1 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 2 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 7 dikurang 3 dikuadratkan, hasilnya 1 dikurang 1 0, 2 dikurang 2 0, 7 dikurang 3 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Akar 16 adalah 4. Jadi jawabannya 4. Oke, untuk selanjutnya di sini ada persamaan standar untuk 3 dimensi dengan jari-jari A dan pusat X0, Y0, Z0, yaitu X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat ditambah Z dikurang Z0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 3X dikurang 4Z ditambah 1 sama dengan 0. Oke, di sini kita jawab X kuadrat ditambah 3X ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 4Z sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena satunya ini pindah ruas ya teman-teman. Oke, langsung saja dimasukkan ke persamaan. X kuadrat ditambah 3X ditambah 3/2 pangkat 2. Di sini ada per 2 untuk mengsederhanakan, karena ini bisa dibagi sama-sama 2. Ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 4Z ditambah min 4/2 kuadrat sama dengan min 1 ditambah 3/2 kuadrat ditambah min 4/2 kuadrat. Oke, langsung masuk ke persamaan. Hasilnya X ditambah 3/2 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z dikurang 2 kuadrat sama dengan 21/4. Maka jari-jari A sama dengan akar 21/4 dan pusat min 3/2,
0,2. Oke. Dari selanjutnya kita akan membahas konsep dasar vektor 3 dimensi. Oke, di sini dijelaskan berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai seperti suhu ataupun massa. Vektor memiliki besaran atau nilai sekaligus arah. Contohnya itu gaya, kecepatan, dan percepatan. Untuk notasinya itu bisa ditulis V bercetak tebal. Rumus panjang. Di sini ada mutlak V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Yang kedua, vektor dalam n dimensi. Di sini jelaskan perluasan konsep vektor secara matematis ke dimensi berapapun sangat berguna untuk menganalisis sistem dengan banyak variabel independen. Notasi komponen ditulis sebagai daftar nilai sebanyak n, yaitu V sama dengan V1, V2, V3 dan seterusnya sampai yang diinginkan. Rumus panjang ditambahkan hingga komponen ke n. Komponen n berarti yang ingin dicari. Mutlak V sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah titik plus ditambah Vn kuadrat. Oke, untuk selanjutnya di sini ada contoh soal dari vektor. Diketahui sebuah vektor gaya dalam ruang 3 dimensi adalah V sama dengan 3,4,12. Hitung besar dari vektor gaya tersebut. Untuk penyelesaiannya di sini pakai rumus panjang vektor 3 dimensi atau mutlak V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Oke, kita masukkan ke dalam rumus tersebut. V atau mutlak V sama dengan akar 3 kuadrat 3 ini dikuadratkan ditambah 4 ini dikuadratkan ditambah 12 ini dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16 tambah 12 kuadrat hasilnya 144. Mutlak V sama dengan akar 169. Akar 169 hasilnya itu 13. Jadi besar dari vektor gaya tersebut adalah 13. Oke, materi selanjutnya di sini ada materi dari dot product atau perkalian titik. Di sini dijelaskan operasi ini mengalihkan dua buah vektor namun menghasilkan angka biasa atau skalar, bukan jenis vektor baru. Yang pertama, rumus aljabar 3 dimensi. Perkalian dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali komponen yang seletak. Oke, ini contohnya atau rumusnya U dikali V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3.
Yang kedua, interpretasi geometris dan fisika. Hubungan sudut berkaitan erat dengan sudut theta yang diapit kedua vektor. U dot V sama dengan mutlak U mutlak V cos theta. Aplikasi fisika digunakan untuk menghitung usaha mekanik. W sama dengan F dot D. Jika arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan cos 90 derajat sama dengan 1, maka nilai usahanya adalah 0. Yang ketiga, dimensi dan sifat ortogonal. Rumus dimensi perluasan penjumlahan komponen hingga dimensi ke n. U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah titik-titik UN Vn. Ortogonal. Jika hasil perkalian titik bernilai 0, U dot V sama dengan 0, artinya kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal, bahkan di ruang dimensi tinggi sekalipun. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari perkalian titik atau dot product. Contoh soal pertama, diketahui vektor U sama dengan 2,3,5 dan V sama dengan 4,-1,3. Yang ditanya hasil perkalian titik U dot V. Oke, pertama-tama langkahnya kalikan angka-angka yang seletak, X dengan X dan Y dengan Y, Z dengan Z, lalu jumlahkan hasilnya. U dot V sama dengan 2 dikali 4, 2 kalikan 4 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 5 dikalikan 3. U dot V sama dengan 2 kali 4 8, 3 kali min 1 min 3, dan 5 kali 3 15. 8 kurang 3 tambah 15 sama dengan 20. Lanjut ke contoh soal kedua. Menentukan sifat ortogonal atau tegak lurus. Diketahui vektor A sama dengan 1,3,2 dan B 4,2,5. Yang ditanya, apakah kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal? Langkah pertama, hitung nilai perkalian titiknya. Jika hasilnya 0, maka keduanya ortogonal. Oke, ini penyelesaiannya. A dot B sama dengan 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 ditambah min 2 dikali 5. A dot B sama dengan 1 kali 4 4, 3 kali 2 6, min 2 kali 5 min 10. 4 tambah 6 10, 10 kurang 10 hasilnya 0. Kesimpulannya, karena hasil A dot B sama dengan 0, kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal. Oke, kesimpulan dari ketiga materi tersebut. Yang pertama, sistem koordinat 3 dimensi.
Sistem koordinat 3 dimensi membahas perluasan ruang dari 2 dimensi ke 3 dimensi dengan menambahkan sumbu kedalaman Z. Ruang dibagi menjadi 8 wilayah. Jarak antara dua titik dihitung menggunakan rumus perluasan teorema Pythagoras. Materi kedua, vektor dan dimensi n. Berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai, vektor memiliki besaran dan arah sangat krusial untuk konsep mekanika seperti gaya dan kecepatan. Konsep ini dikembangkan secara matematis hingga dimensi n untuk mempermudah analisis banyak variabel data sekaligus. Panjang vektor dihitung dengan mengakarkan jumlah kuadrat dari seluruh komponennya. Dan yang terakhir, perkalian titik atau the dot product. Operasi perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar. Dalam fisika, operasi ini digunakan untuk menghitung usaha mekanik atau W. Memiliki sifat penting jika hasil perkalian titik antara dua vektor bernilai 0, maka kedua vektor tersebut dipastikan saling tegak lurus atau ortogonal. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.